Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, sosok perempuan yang inspiratif, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ciwi, kembali lagi bersama kita Dia Ciwi, cinta akhirat. Oke, hari ini kami akan cerita tentang perjalanan salah satu sahabat saya, yaitu tentang awal hijrahnya. Sahabat saya sendiri itu bernama Robiatul Adawiyah yang ada di samping saya sekarang. Hai sahabat-sahabat Ciwi. Jadi kita bisa mulai pertanyaannya? Bisa dong. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa Like, comment, and subscribe guys. Jangan lupa bunyiin tanda loncengnya yang ada di bawah ini. Oke sahabat Ciwi, kita mulai pertanyaan nih. Jadi sini udah ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanya sama saudari Robiatul Adawiyah. Bisa dipanggil Wia. Oke nih, pertanyaan pertama. Wah, deg-degan ya. nih, deg-degan. Ayo apa-apa. Gimana nih awal mula tertariknya dengan Islam? Awal mula tertarik dengan Islamia. Ini gini guys. Gini Mbak Cynthia namanya. Awal pertama itu lingkungan kerja tuh posisinya tuh mayoritas Islam. Terus juga teman sekamar Islam kayak gitu. Terus juga setiap kali nengok orang yang berjilbab syar'i terus pakai cadar, rasanya hati ini adem bener. Nengok, ya Allah, pengen kayak gitu. Sempat berdebat tentang agama yang keyakinan aku dulu sama Islam. Itu agama sekarang. Ujungnya tuh cari tahu, banyak belajar juga. Banyak belajar ya. Dan banyak juga support sistemnya dari teman-teman kerjaan, sekitar. lingkungan kerja juga banyak yang agamanya Islam gitu. Iya, support terus tuh denger lagu pas Nisa Sabian lagi viral lagu salawat. Ini teman sekamar setiap tidur apa yang didengar? lagu salawat gitu. Selalu pokoknya ujung-ujungnya tuh ya memang akhirnya dari hati dan memang niat yang benar-benar pengen masuk Islam, bukan 2 tahun itu ngejalanin kenal Islam, ngejalanin kayak gitu sampai pulang ke rumah disuruh ke gereja itu aja nggak pernah. Kakak nggak ke gereja, kakak mau pergi gitu. Alasannya selalu itu, nggak pernah kayak gitu. ya. Ujung-ujungnya ya posisi berhenti kerja di tempat lama, pergi ke Palembang, kuliah sambil kerja juga. Terus kuliah sambil kerja kan. Kerja itu orang-orang terdekat itu ngomong, dirimu nih katanya kayak gitu, tahu tentang agama Islam, tahu dengan lagu Islam, kapan mau masuk Islamnya? Terus dengan posisi saya dia nanti ada niat masuk Islam tapi masih nak dipikirkannya apa, satu keluarga, banyak yang dipikirin. Terus ketemulah sama ada yang punya perusahaan, dia bilang kayak gitu, kapan dek, iya kak nanti. Terus di bos itu nemuin saya sama Ustadz yang sering datang ke kajian setiap malam Kamis itu, setiap malam Rabu ada kajian. Terus Ustadz itu kajian di perusahaan gitu. Ustadz itu cerita langsung, kalau emang dirimu udah yakin mau masuk Islam, masuk baik katanya itu. Mau keluargamu nanti taunya atau dia bakal tahu atau enggak itu urusan nanti. Yang pentingnya dirimu menjalanin agamu sekarang kan. Itu yang posisi kamu niatkan, yang dari hati memang udah pengen Islam,
harus dijalankan itu sekarang. Iya. Karena kita nggak pernah tahu besok Iya. atau kita masih dikasih nafas. Jadi di saat kita memang diberi hidayah sama yang di atas, Betul. sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita harus jalankan itu. Apalagi Terus itu niat baik. jadi Ustadz itu bilang, gak apa-apa kalau nggak siap sekarang, nanti pagi Ustadz kesini. Terus dengan pikiran saya tadi, saya bilang saya bilang sama Ustadz itu, pagi sama malam ini bedanya apa? Aku bilang sama aja. Yaudah malam ini aja, kenapa enggak? Aku bilang gitu kan. Tetap langsung di situ ngucapin kalimat syahadat. Yang sudah nonton videonya itu, di video sebelum itu ada. Nah itulah posisinya Ustadz itu langsung terus ya akhirnya saya masuk Islam. Masya Allah. Pada tanggal berapa Mbak? 21 Januari. Akhirnya Mbak 2020. Robiatul Adawiyah benar-benar masuk ke agama Islam. Dan akhirnya mulai sampai sekarang juga udah banyak belajar, ikut kajian, banyak hal-hal yang dipelajari benar-benar tentang Islam. Saya memperkuat juga iman, memperkuat diri juga gitu kan. Jadi namanya mu'alaf itu kan banyak pasti pertentangan dengan agama dulu diyakini sama agama sekarang. Benar sekali. Jadi kita harus banyak sering belajar, sering sharing sama orang-orang yang juga tahu agama itu. Terutama yang harus cari orang-orang yang ngerti agama. Iya, orang Biar bisa terdekat, membimbing bimbing. kita. Nah, Soalnya ya namanya kan kita berubah keyakinan itu pasti perlu adaptasi, baik bagi jiwa dia sendiri juga, orang-orang sekitar juga pasti bakal berubah akhirnya lingkungannya kan, benar. perubahannya gitu kan. Iya. Dan gimana nih Mbak Wia, sudah masuk Islam gini udah siap belum dengan pertentangan dengan keluarga dan pasti orang-orang sekitar itu kan, dimana juga keluarga besar Mbak Wia ini juga kan bukan penganut agama yang sama gitu kan. Jadi gimana? Gini Mbak, gini ya Mbak ya. Kan udah saya bilang tadi sebelumnya itu 2 tahun nih saya ini. Itu yang saya pikir, keluarga dan keluarga gitu. Ya kalau sekarang ya saya harus siap menerima apapun resiko dari keluarga. Mau saya diapain, apa mau saya nggak dianggap atau kayak gimana, ya udah, ini udah keputusan saya. Kalau saya nggak masuk Islam, saya diam tanpa agama, buat apa? Kayak gitu. Karena hidup juga bukan selamanya di dunia kayak gitu. Karena kan hidup kita ini di dunia itu sementara. Karena kan yang nanti kita kan bakal abadi itu di akhirat. Karena kita nggak tahu. Karena penyesalan itu setelah kita masuk ke liang kubur, baru kita menyesali semua apa yang kita buat kayak gitu. Jadi ya udah terimalah risiko keluarga kayak gitu. Walaupun ya keluarga belum tahu ya sampai sekarang, belum tahu tuh, kakak adik tuh udah tahu, teman-teman. Cuman yang namanya juga keluarga mana sih yang mau keluarganya pindah agama kayak gitu kan, pasti kan ya keluarga kecewa. 2 tahun udah nggak pulang ke rumah semenjak hampir 2 tahun lah kan, 1 tahun tuh jalanin mau proses mu'alaf, 1 tahun udah mu'alaf masuk Islam. Jadi 2 tahun udah nggak pulang ke rumah, ya kangen bersama keluarga. Pasti kangen. Kangen berat. Ya Masya Allah ya, maksudnya karena ingin di agama yang benar, Bawi memang merelakan semua yang ada di dunia ini, pastinya keluarga, maksudnya hal-hal yang mungkin dulu orang-orang sekitar yang sayang sama kita. Tapi yang benar-benar sayang sama kita itu kan sebenarnya yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kangen ditelepon tuh sama orang tua, kakak kapan pulang, namanya mama ya nelponin langsung. Ya itu namanya keluarga ibu yang biasa dekat. Iya kayak gitu, kakak ini tidak kangen. Sampai adik sendiri tuh videoin suara mama lagi nangis kan, suara mama lagi nangis, bilang, nah kak mama nangis gagal kakak tidak pulang kayak gitu. Ya sedih benernya, cuman kayak gimana kayak gitu. Nanti ada saatnya aku pulang dengan posisi aku yang sekarang, siap menerima apa yang mereka ini resiko yang bakal ini udah saya terima, insya Allah. Ya doakan saja teman-teman. Tapi bukan namanya kayak gini jadinya main belakang dengan keluarga, bukan. Tapi karena kita pengen di jalan yang benar,
dan juga karena keluarga memang menentang gitu kan, jadinya pasti ada saatnya dan waktunya kita bakal jelasin ini semua ke keluarga. Keluarga tuh udah hampir tahu, soalnya pernah percakapan sama orang tua ada sempat bilang, kakak masuk Islam ya? Ya, aku jawab. Ya cuman orang tua langsung bilang jangan dibahas kayak gitu. Cuman adik kakak udah tahu, udah nangis-nangis kayak gitu. Cuman ya posisinya kita tadi namanya udah beda ya, kayak gimana lagi, ya udah. Ya, Harus kuat. Harus banyak-banyak belajar intinya. Betul. Dan dengan kita kuat dan pengen benar di jalan Allah juga kan, pasti Allah kasih orang-orang terbaiknya di sekitarnya juga yang mendukung. Alhamdulillah didukung sama didekatkan sama orang-orang yang ngerti agama, kerja sekarang yang ngerti kerja agama, yang tempat orang yang tahu agama, yang lingkungan sahabat, selalu mengajak teman-teman, selalu kebaikan. Ya alhamdulillah. ya pokoknya support sistemnya alhamdulillah juga Mbak Wia ini banyak juga orang-orang agama Islam dan Muslim ini yang sangat-sangat sayang sama Mbak Wia juga, yang benar-benar merangkul gitu kan. Jadi insya Allah kita selalu di jalan yang benar. Amin ya Allah. Untuk keluarga, ya kalaupun keluarga Mbak Wia bisa nonton ini, ya, kan semoga bisa mengerti juga amin ya dengan Allah. apa Amin. ya udah dipilih Mbak Wia kan? Karena jalan kehidupan itu dan hidup orang kan beda-beda. Kita nggak pernah tahu ke depannya. Betul. Kan namanya juga hati manusia juga yang miliknya karena juga Allah. Hidayah itu Allah yang dapetin, hidayah itu dikasih Allah kayak gitu. Ya, kita susah dapetin hidayah. Alhamdulillah kita bersyukur kalau memang kita udah ditubur Allah untuk semakin dekat sama Dia kan, sama Yang Maha Pencipta. Kenapa kita harus menjauh? Kenapa kita harus mengejar dunia sedangkan Allah saja sudah mendekatkan dirinya buat sama kita gitu kan. Ya benar tuh Mbak Wia, pasti banyak kemungkinan baik dan buruknya kan yang udah benar-benar berdampak sekarang, udah benar kelihatan sekarang, yang Mbak Wia rasakan juga sekarang kan gitu kan. Jadi kalau dengan gaya hidup yang pastinya dengan pakaian ya kan, dengan semuanya benar-benar berubah, ya mungkin dulu ya mungkin nggak pakai jilbab sepanjang-panjang ini gitu kan, bajunya juga nggak panjang mungkin gitu kan, ini gamis-gamis kan sekarang kan gitu kan, maksudnya ya dengan gaya hidup yang udah beda lah sekarang. Gimana nih Mbak Wia dengan gaya hidup yang dulu dan yang sekarang itu? Gimana menurut Mbak Wia? Ini tadi Wia udah bilang di sebelumnya, sebelum masuk kenal Islam tuh senang melihat orang yang pakaian baju gamis ya, baju gamis. Ya udah, kenapa nggak aku lakuin kayak gitu, nggak aku kerjakan. Sedangkan awalnya aku cinta sama Islam tuh ya nengok orang berjilbab itu, ya itu sudah aku lakuin kayak gitu, ya sudah aku nyaman dengan apa yang aku pakai, nyaman, terlindungi, ngerasa kita tuh dilindungi benar kayak gitu dari orang-orang yang ya dan salah satu juga kan namanya hijab, pakaian hijab kita ini juga kan berjilbab itu kewajiban seorang muslim, apalagi wanita muslim. Betul sekali. Jadi buat kalian yang para wanita-wanita muslim, ingatlah jangan pandang, tunggu kita baik dulu baru kita pakai jilbab. Tapi ingatlah, setelah kita pakai jilbab baru kita sadar jilbab kita ini adalah cerminan buat diri kita. Jadi kita tuh selalu mikir apa yang kita kerjakan, pasti kita mikir, oh kita pakai jilbab, oh kita nggak boleh kayak gini, oh kita harus hargai ini. Jadi jadi buat kalian semua, teruslah berusaha menjadi orang yang lebih baik. Apalagi buat para wanita, karena wanita itu sangat-sangat mulia di mata Allah. Kita itu banyak bisa masuk dalam surganya Allah dengan cara apapun, asalkan kita juga menghargai diri kita juga sendiri dan kita juga mempercantik diri kita dengan hal-hal yang baik pastinya. Betul sekali. Ya bukannya dengan wanita muslim di luar sana yang tidak berhijab bukannya juga tidak baik atau gimana, bukan gitu. Dan maksudnya karena hijab itu emang kewajiban dan juga sudah banyak ya, bukan cuma saya, bukan cuma Mbak Wia yang bilang gitu, banyak, dan di Al-Quran pun sudah ada dan sudah tertera. Jadi kita cuma doakan semoga untuk wanita-wanita muslim di sana bisa menghargai dirinya dan bisa mulai berhijabkan dirinya juga. Semoga juga kan didekatkan lebih dekat dengan Allah. Gitu kan. Namun kita juga tidak tahu umur, tidak ada yang tahu umur. Jadi
apa salahnya apa yang kita coba untuk jadi lebih baik. Oke. Dan di video ini juga kita nggak ada menyinggung siapapun, nggak ada membawa ras, suku, agama manapun yang kita jelek-jelekan ataupun yang kita singgung, nggak ada sama sekali. Kita di sini cuma ingin share saja, ingin berbagi sama teman-teman semua YouTube cerita tentang gimana awal hijrahnya Mbak Roda atau Adawiyah. Semoga di luar sana juga banyak terinspirasi. Semoga juga keluarga Mbak Wia yang menonton channel kami dan untuk video kami juga bisa mengerti dan bisa paham. Amin ya robbal alamin. Doain ya semua sahabat Ciwi. Iya, sahabat-sahabat Ciwi, kami mohon doanya juga. Semoga dengan video-video baru kami ini yang berceritakan tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal agama, semoga bisa dapat diterima sama kalian semua. Kami di sini tidak ada yang ingin menyinggung tuh sama sekali, tidak ada yang menjelekkan, tidak sama sekali. Bagian bidang manapun kami tidak ada menjelekkan. Di sini kami ingin berbagi, bercerita. Semoga juga kalian bisa semoga apa yang dari hati kami bisa diterima di hati kalian juga. Oke, sahabat Ciwi, cukup di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Selamat berbulan puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapat keberkahan, kelancaran segalanya. Semoga hal-hal buruk kita lalui, semoga bisa kedepannya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Semoga di bulan Ramadan ini kita sama-sama mencari ridha Allah. Amin. Jangan lupa puasa, yang walaupun kerjanya sekeras apapun, ingat puasa karena kita tidak tahu bulan tahun depan bisa masih ketemu Ramadan atau tidak. Ini bulan suci yang sangat-sangat suci yang diberikan Allah buat kita. Jadi kita harus benar-benar menjalankannya dengan sepenuh hati. Oke guys, tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Cinta akhirat. Yaudah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.